Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solihah kelas 6 yang luar biasa. Bertemu lagi dengan Pak Tantowi pada hari ini, Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Hari ini kita akan belajar bersama lagi, masih dalam pembelajaran daring karena kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara PTM. Tetap semangat anak-anak kelas 6, jaga kesehatan, terus kemudian makan yang teratur, makan yang bergizi, berolahraga setiap hari. Ya baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita awali dahulu dengan berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat pembelajaran dengan lancar, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah SWT. Hari ini kita akan melanjutkan masih dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua, tumbuhan sahabat. Anak-anak hebat kelas 6, pembelajaran hari ini materi tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak pasti sudah hafal Pancasila. Coba kita sebutkan bersama-sama. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pada hari ini kita belajar tentang sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila pertama dan kedua itu dalam kehidupan sehari-hari pasti sudah kita terapkan. Contoh sederhananya, misal kita sebagai umat Islam, kita menjalankan sholat 5 waktu, itu sudah merupakan bagian penerapan sila pertama Pancasila. Kita berdoa setiap hari setelah melaksanakan sholat 5 waktu, itu bagian dari penerapan sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai umat Islam berarti mengandung makna bahwa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta. 3. Mengakui kebebasan memeluk agama serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia itu harus menjunjung tinggi nilai toleransi, menghargai orang lain, menghargai agama orang lain. Selanjutnya, sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. 1. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. 2. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Saling menyayangi sesama manusia. Serta 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Hal yang paling penting di bunyi sila kedua Pancasila dalam penerapan kehidupan sehari-hari adalah bahwasanya kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia, tidak memandang itu
agamanya apa, tidak memandang itu orang kaya, orang miskin, orang yang kekurangan dan lain sebagainya, tidak. Tetapi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pembelajaran selanjutnya adalah mengenai karya seni patung. Ini sangat menarik sekali. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Kalian pasti sering ya menemukan patung dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan kalian pasti banyak patung. Fungsi patung, sarana ibadah untuk agama tertentu, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa, pelengkap konstruksi bangunan, penghias bangunan taman atau tempat lainnya, serta dinikmati keindahan bentuknya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai keragaman budaya, keragaman suku, itu luar biasa sekali. Di Indonesia itu mempunyai kekayaan yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Salah satunya adalah banyak bangunan-bangunan di Indonesia itu yang mempunyai nilai sejarah tinggi. Misalnya ada bangunan yang bersejarah Borobudur, Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, dan candi-candi yang lain yang sangat banyak di Indonesia ditemukan. Itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan, karena belum tentu di negara lain itu memiliki. Kalian pasti pernah menemukan patung-patung yang ada di lingkungan kalian, misalnya di daerah Salatiga. Kalian pernah jalan-jalan ataupun pergi ke Jalan Jenderal Sudirman, di depan Ramayana atau di depan Bank BNI itu ada patung pahlawan. Nah, itu merupakan bangunan yang dibuat sebagai bentuk kita menghargai jasa para pahlawan dengan memberikan simbol ataupun gambaran bahwasanya pahlawan itu memang harus selalu dikenang dan ditiru semangatnya dalam berjuang mempertahankan. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini aku cukupkan. Nanti ada beberapa lembar kerja peserta didik, bisa kalian buka di aplikasi Linktree. Dan sudah ada, silakan buka. Di situ dikerjakan pada buku tugas yang sudah kalian siapkan. Demikian pertemuan pada hari ini, kita akhiri bersama dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak hebat.